Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan masalah tentang analisis suku bunga kredit berdasarkan pembayaran angsuran pada studi kasus kredit multiguna Adira. Perkenalkan, nama saya Astuti Haruslan Pali dengan stambuk G201 17026 dan teman saya Gabriela G201 17044 dan Sukmawati G201 17047. Pada materi ini dapat kami ambil pokok permasalahannya, yaitu pengertian suku bunga dan kredit, kedua pengertian anuitas dan jenis-jenisnya, dan yang ketiga contoh masalah. Yang ketiga contoh masalah dan metode yang dipakai. Kita masuk pada pokok permasalahan yang pertama, pengertian analisis suku bunga dan kredit. Pengertian kredit. Pengertian kredit ini didefinisikan dari para ahli. Ada 6 pendapat dari para ahli, salah satunya adalah Thomas Suyatno. Kredit adalah penyediaan uang yang disamakan tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan meminjamkan. Dari pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa kredit dapat diartikan sebagai dana yang didapat atau dipinjam dari bank untuk kemudian dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan cara mengangsuran atau sekaligus dengan imbalan berupa bunga. Yang kedua, pengertian suku bunga. Pengertian suku bunga ini didefinisikan oleh para ahli dan terdapat 5 pendapat menurut para ahli. Salah satunya menurut Sunaria, suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di slide berikutnya, yaitu pengertian anuitas dan jenis-jenisnya. Pengertian anuitas. Anuitas merupakan suatu teori keuangan yang memiliki arti, yaitu sebuah rangkaian penerimaan dan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya seperti sebuah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Jenis-jenis anuitas. Jenis-jenis anuitas yang pertama yaitu anuitas tetap atau variabel. Anuitas tetap yaitu juga memiliki tingkat bunga tertentu, mirip dengan bank sertifikat deposito. Dalam anuitas tetap, di dalam perusahaan asuransi memberikan jaminan pokok dan tingkat bunga minimum. Dengan kata lain, asalkan perusahaan asuransi tersebut bagus secara finansial, uang yang Anda tanamkan dalam anuitas tetap akan tumbuh dan tidak mengalami penurunan nilai. Sedangkan anuitas variabel yaitu jika uang Anda dapat diinvestasikan dalam instrumen investasi tersebut akan bertingkat pengembalian tidak tetap, terutama pada reksadana. Nilai uang Anda dalam anuitas variabel yang jumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda akan tergantung pada kinerja investasinya setelah dikurangi biaya pengolahan dana itu. Yang kedua, anuitas tangguhan atau segera. Anuitas tangguhan yaitu memiliki masa di mana premi dan hasil investasinya akan diakumulasikan sebelum dilakukan pembayaran berkala. Masa akumulasi ini bisa sangat lama, seperti anuitas tangguhan untuk dana pensiun yang berlangsung selama beberapa dekade dan sampai karyawan mencapai usia pensiun. Sedangkan anuitas segera yaitu jika mulai membayarkan pendapatan berkala suatu periode setelah anuitas dibeli. Periode itu akan tergantung pada beberapa sering pendapatan akan dibayar. Sebagai contoh, jika pendapatan adalah bulanan, pembayaran pertama dilakukan 1 bulan setelah anuitas segera dibeli. Yang ketiga, anuitas periode tetap. Jumlah tetap atau seumur hidup. Anuitas periode tetap yaitu jika membayar penghasilan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Jumlah penghasilannya dan dibayarkan tidak akan tergantung pada umur dan berkelanjutan hidup dari orang yang membeli anuitas tersebut. Anuitas seumur hidup yaitu akan memberikan penghasilan untuk sisa umur anuitan. Sebuah variasi dari anuitas seumur hidup tersebut akan terus memberikan penghasilan sampai 2 pasangan anuitan meninggal. Jumlah yang dibayarkan pun tergantung pada usia anuitan. Premi yang dibayarkan ke anuitas.
dan pengembalian investasi yang akan diakumulasikan. Contoh masalah dan metode yang dipakai. Jika sebuah pinjaman sebesar P dilakukan pada saat ini dengan suku bunga sebesar R% per periode, proses pelunasan dilakukan secara rutin selama N periode, maka jumlah pelunasan rutin tersebut adalah sebesar A yang disebut anuitas. Ilustrasi dalam permasalahan tersebut adalah seperti yang ada di slide, mempunyai keterangan P yaitu pinjaman, A angsuran, R tingkat suku bunga per periode, N periode angsuran, besarnya pinjaman sama dengan jumlah semua angsuran. Interpolasi linear adalah cara mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Interpolasi linear merupakan metode untuk penentuan suatu nilai fungsi persamaan linear berdasarkan hukum kesebandingan. Metode penelitian ini dilakukan melalui pencarian dokumentasi dari PT Adira Firenze dan di website selama bulan Juli 2019. Untuk melakukan analisis data tentang anuitas, maka peneliti mengambil data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data berasal dari website PT Adira Finance dan yang berhubungan dengan PT Adira Finance. Data ini merupakan profil dari PT Adira dan tabel angsuran pengembalian pinjaman multiguna. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung tingkat suku bunga yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan nilai pengembalian angsuran dari variasi jumlah pinjaman yang dilakukan. Analisis data yang ditempuh adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut: pengumpulan data, menghitung tingkat suku bunga dari variabel jumlah pinjaman dan lama pengembalian, perhitungan suku bunga flat dan suku bunga efektif, menganalisis suku bunga yang diperoleh berdasarkan perbedaan jumlah pinjaman dan lama pengembalian, penarikan kesimpulan. Contoh masalah pinjaman yaitu ada 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 18 juta dengan 11 bulan. Yang 3 juta tadi 425.000, sedangkan 17 bulannya 308.000, 23 bulan 254.000, 29 bulan 224.000, 35 bulan 206.000, dan seterusnya. Dengan menganggap bahwa cicilan tersebut tidak memperhitungkan ada tidaknya asuransi yang diberikan oleh PT Adira Finance. Untuk data dengan pinjaman 3 juta angsuran 425.000 dan lama cicilan 11 bulan. Dia mempunyai keterangan P yaitu 3 juta, A yaitu 425.000, N 11 bulan. Berdasarkan formula P per A sama dengan 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R 1 tambah R pangkat N, yang mempunyai nilai P per A 3 juta per 425.000, yang menghasilkan 7,0588235239. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R 1 tambah R pangkat N dengan mengambil nilai R secara sembarang sedemikian sehingga mendekati nilai P per A dengan mengambil nilai R 8% secara acak dan diperoleh perhitungan sebagai berikut: 1 tambah 8% pangkat 11 kurang 1 per 8%, 1 tambah 8% pangkat 11, yang menghasilkan 7,1389626. Dari hasil 3 juta per 425.000 yang menghasilkan 7,0588235229, dan hasil dari 1 tambah 8% pangkat 11 kurang 1 per 8%, 1 tambah 8% pangkat 11 yang menghasilkan 7,1389626. Nilai tersebut belum sesuai, maka diambil lagi dari nilai R sama dengan 8,38% dan diperoleh 1 tambah 8,3% pangkat 11 kurang 1 per 83
persen, 1 tambah 8,3% pangkat 11 yang menghasilkan 7,03621790. Hasil dari 3 juta per 425.000 yang menghasilkan 7,058823.529, dan hasil dari 1 tambah 8,3% pangkat 11 kurang 1, 8,3%, 1 tambah 8,3% pangkat 11 yang menghasilkan 7,03621790. Dengan metode interpolasi diperoleh seperti di slide. Maka dari hasil interpolasi tersebut, nilai R-nya yaitu 8,2340%. Pada slide yang ke-14, untuk contoh soal nomor 2, pada pinjaman 3 juta, angsuran 206.000 dan lama cicilan 35 bulan. Dengan hasil akhirnya yang kami dapatkan adalah 14.66.99.16.076. Pada yang berikutnya, dengan menggunakan metode interpolasi, yang kami dapatkan hasil R-nya adalah 5,9622%. Seperti yang dilihat di bawahnya, ada nilai-nilainya yang di bawah. Pada soal yang ketiga, untuk data pinjaman 18 juta, angsuran 1.519.000 dan lama cicilan 17 bulan. Dengan nilai akhir yang kami dapatkan adalah 11,7960280248761747. Dengan menggunakan metode interpolasi, yang kami dapatkan nilai R-nya adalah 4,3432% dengan jumlah berbeda pada yang di bawah itu. Dengan jumlah berbeda yang terdapat pada bawah teks. Terus yang selanjutnya, ini dari hasil interpolasi diperoleh nilai R 4,3432%. Yang kami peroleh hasilnya itu seperti pada tabel berikut. Dari data-data yang di atas dapat kami simpulkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman yang berbeda-beda pada PT Adira. Semakin lama periode pembayaran, maka semakin kecil tingkat suku bunga yang dibebankan, dan semakin besar pinjaman yang dilakukan, maka semakin kecil tingkat suku bunga yang dibebankan. Terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khair.